Tutorial memperbaiki bathtub yang pecah ya. Tuh, ini pecah ya. Tuh, pecah lumayan panjang. Kita tulisin nih, pecah. Nih, pecah ya. Nah, nanti kita akan kerjain. Nah, pertama-tama nanti kita gerenda. Kita bikin alur dulu buat isi dempulan. Nah, gerendanya pakai kinik ya. Pakai kinik. Digerenda jalur yang pecahnya ini. Kita gerenda jadi ada got ya, jadi ada got. Ini nanti diisi dengan dempulannya berbahan resin ya. Nanti kita bikin adonannya dulu. Nah, ini kita bikin adonannya ya buat dempulannya. Ini bahannya resin sama tepung sama katalis. Nah, kasih katalisnya nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, cukup beberapa tetes saja. Oke ya, ini bahannya nih resin ya buat dempulan nih. Campurannya katalis. Diaduk sampai rata ya, diaduk sampai rata. Nanti dimasukin ke got-got yang bekas belahan mata gerenda tadi. Nah, setelah diaduk rata, diisi sampai penuh, sampai rata. Alatnya bisa menggunakan pisau cutter, bisa juga pakai tangan. Nah, diisi sampai rata ya, sampai rata, nanti dia kering. Nah, tunggu sejenak, nanti dia akan segera kering. Nah, pokoknya ini didempul sampai rata. Nah, ini kan sudah rata nih, sudah melebihi malah. Nanti setelah dia kering, nanti yang lebihannya nanti dibersihin, diseset, lalu diamplas. Nah, setelah kering, kan udah kering nih, tapi jangan nunggu keras banget. Kalau udah keras banget nanti susah bersihinnya. Ayo, nah dikerok, dibersihin dengan KP. Nah, jadi jangan nunggu kering banget ya. Ini masih melemelan deh. Nah, ya, ini dempulannya. Nah, dikerok bersih, dikerok sampai rata. Nanti setelah rata nanti diamplas dengan amplas 100 ya. Nah, yang bekas dempulannya diamplas dengan amplas 100, amplasnya agak dalam, jadi agak legok ke dalam. Tujuannya nanti buat tambalan warna terakhirnya biar bisa rata, waktu digosok nggak tumbus dia. Nah, setelah rata kayak begini bekas dempulan tadi, setelah dibersihin, nah, lalu intinya yang bekas didempul ini harus digosok, diamplas dengan amplas kasar sampai dia agak legok ke dalam. Tujuannya supaya nanti waktu aplikasi penambalan terakhirnya, waktu digosok nggak tumbus dia. Nah, digosok sampai legok ya. Gosoknya jangan lebar-lebar. Gosoknya nggak perlu lebar-lebar, jadi area sekitar yang mau ditambal aja. Nah, diamplas sampai legok ya, sampai dia ada cegokan ke dalam. Tujuannya nanti biar aplikasi penambalan terakhirnya waktu digosok nggak tembus ke dalam. Nah, setelah digosok kayak begini, dibersihkan ya. Lalu kita lanjut dengan penambalan. Nah, ini bahannya gel coat sama pewarna, lalu dikasih katalis seperti tadi ya. Katalisnya nggak perlu terlalu banyak juga. Nah, lalu diaduk. Ini gel coat ya, gel coat yang udah dibikin plus warna. Aplikasinya pengeringnya dengan katalis ya. Nah, diaduk sampai rata, nanti baru diolesin ke area yang tadi kita dempul. Nah, kita di sini karena udah terbiasa menggunakan jari, jadi nambelnya menggunakan jari ya. Nah, jadi disapu-sapu aja di area yang didempul sama yang diamplas tadi. Jadi penambalannya nggak cukup satu kali ya. Nanti setelah satu kali ini, nanti bikin lagi, diulang lagi sampai ya kurang lebih 3 kali lah, biar dia agak tebel.
Jadi agak tebal tuh agak melengkung ke atas. Tujuannya nanti waktu pengamplasan dia nggak tumpul sampai ke yang bekas dempulan tadi itu. Ya, jadi cara mengaplikasinya diolesin bertahap ya. Diolesin bertahap. Nanti ini sekali ya kan. Nanti ini kan agak cepat kering juga kan. Nanti lanjut lagi setelah dia ngegel bikin lagi. Nah, bikinnya intinya tambelannya supaya sampai agak menggunung ya. Nah, ini udah 2 kali ya. Sudah 2 kali. Jadi kita tambahin lagi ya. Ini karena ini udah mulai kering, boleh ditambahin lagi seperti tadi ya. Bahan gel coat sama pewarna, sama dikasih katalis sedikit, lalu diaduk. Nah, lalu diolesin lagi. Yang penting waktu aplikasinya, yang penting dia mesti lebih tebal dari permukaan yang sebelumnya. Tujuannya waktu pengamplasan biar hasilnya bisa rata kembali gitu loh. Nah, diolesin lagi. Kalau kita di sini standarnya 3 kali oles. Jadi 3 kali bikin ulang, 3 kali oles. Jadi tujuannya dia lebih tebal, lebih melembung lah. Nanti waktu diamplas dia akan rata kembali. Nah, setelah kita setelah kita tambal sampai 3 kali, nanti kita tunggu sampai kering ya. Nanti setelah kering baru kita amplas menggunakan air dan sabun colek ya. Nah, pertama amplas 240, habis itu semakin halus amplas 500, lanjut amplas 1.000 menggunakan air dan sabun. Nah ya, ini dia sudah kering nih. Dempulannya tadi yang kita aplikasi terakhir 3 lapis. Nah, dia udah menjendol nih ya, udah menggunung. Artinya ini udah kering. Langsung kita proses pengamplasan menggunakan sabun colek. Amplas 24, amplas 500, amplas 1.000 terakhir ya. Jangan lupa ditahan, amplasnya ditahan sama spon. Dan pakai air. Ayo, Mas. Nah, colekin sabun. Menggunakan amplas 24. 240 ya amplasnya ya. Amplas grit 240. Nah, lalu diamplas menggunakan air dengan tahanan spon. Nah, nanti sekiranya dia udah rata, nanti ganti dengan amplas yang 500. Nah, udah semakin halus nanti terakhir dengan amplas 1.000. Ya, ini amplas 240 sampai rata dulu. Nah, ini ya, amplas 240-nya sudah merata tuh, ya kan? Jadi yang bekas tambalan tadi udah nggak kelihatan nih, ya. Nah, udah nggak kelihatan lagi. Nah, ya, sekarang kita lanjut dengan amplas yang lebih halus lagi, 240. Sebelum kita lanjut nanti terakhir amplas 1.000 ya. Nah, bekas. Ya, ini sekarang lanjut amplas 500. Amplas 500 lagi, tetap dikasih sabun, digosok pelan-pelan. Nanti setelah itu baru ganti dengan amplas 1.000 terakhir. Nah, setelah amplas 500 sekiranya sudah rata, sudah lebih halus lagi, tuh, ya kan, udah nggak ada bekas sama sekali, kita ganti dengan amplas 1.000 ya. Nah, kita lanjut dengan amplas 1.000. Amplas 1.000 ya, tuh amplas 1.000. Kita gosok sampai benar-benar rata, benar-benar halus. Habis itu langsung kita lanjut dengan pemolesan. Pemolesan kalau di lokasi tidak punya mesin poles seperti ini, ya. Nah, mesin poles seperti ini tidak ada wall polesnya, bisa menggunakan kain sama kompon ya, ditekan sama kompon. Kalau kita di sini ya pakai mesin poles sama langsol namanya. Jadi ini digosok 1.000 sampai rata ya. Nah, ini amplas 1.000 ya, amplas 1.000 sudah selesai nih ya, kiranya udah rata, lalu dilap kering. Tuh, bekas yang tambelan tadi udah nggak ada bekasnya ya.
dilap kering. Sabunnya diambil aja. Nah, dilap kering. Nah, tuh udah nggak ada bekasnya kan. Nah, kalau di lokasi nggak punya mesin atau alat, nah kita pakai kompon ya. Pakai kompon. Kalau ini kita pakai langsol ya, cuman caranya manual aja ya. Nah, punya langsol diklik. Kalau nggak punya mesin poles, nanti lalu ditekan sama kain lapnya yang halus. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, kasih sabun dikit ya. Nah, ditekan pakai kain. Nah, kalau di lokasi nggak ada langsol kan, langsol itu kompon batangan ya, jadi pakainya kompon yang kapan itu. Nah, caranya gimana? Paling dipakai kain, ditekan ya, digosok bolak-balik. Nah, udah kelihatan kan ada mengkilapnya. Sudah ada kelihatan pantulan mengkilapnya. Nah, berhubung kita di sini pabrikan, kita pakainya mesin poles. Ayo Mas. Jadi kita pakainya mesin poles. Nah, menggunakan mesin. Sudah mengkilap kembali. Sampingnya. Nah, jadi bekas pecah tadi, retak tadi udah nggak ada ya. Udah tidak nampak. Udah bersih seperti semula. Sampingnya sekalian nih, polesin. Pantulannya mengkilap, glossy. Ya, tuh menjadi mengkilap kembali ya, tuh. Jadi yang awalnya tadi pecah ya, menjadi tidak pecah ya. Oke, tidak pecah ya. Sudah mulus tuh, pantulannya mengkilap. Oke, demikian tutorial perbaiki bathtub retak atau pecah dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.